Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasriani. Waalaikumsalam Pak Nur. Ah, Bagaimana kabar nih, Bu Hasriani? Apa yang membuat Ibu nih mendatangi saya atau lewat Maya ini kayaknya ada yang penting deh, Bu Hasriani yang ingin bicarakan. Alhamdulillah baik Pak Nur. Iya nih Pak Nur, ada yang ingin saya bicarakan Pak. Kalau boleh tahu ada masalah apa nih, Bu? Begini Pak, sebenarnya saya sedang bingung. Akhir-akhir ini siswa saya kurang semangat dalam pembelajaran matematika Pak di kelas Pak. Kira-kira bagaimana Pak ya menurut Pak Nur ya? Menurut Ibu, apa nih kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan kita di sore ini? Em, Pak Nur, saya berharap saya mendapatkan solusi tentang masalah saya ini, Pak, Oh. sehingga murid saya nanti lebih bersemangat dan lebih aktif dalam belajar matematika, Pak. Artinya, Bu Hasriani muridnya supaya lebih bersemangat, Bu, ya, untuk belajar Iya, Pak. matematika. Nah, gini, Bu, menurut Ibu nih, kira-kira nih, hal apa nih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran matematika nih? Kalau saya ingat kembali, pembelajaran saya sepertinya membosankan dan terlalu monoton, jadi murid saya kurang bersemangat, Pak. Oh, begitu, Bu, ya? Nah, kira-kira nih, Bu, apa nih yang bisa membuat murid Ibu supaya dia itu, apa ya, lebih antusias dalam pembelajaran matematika nih? Mungkin ya Pak Nur ya, murid-murid saya ingin pembelajaran matematika itu lebih mengasihkan mungkin dan tidak monoton serta tidak membosankan sehingga pembelajaran matematika itu mudah mereka pahami Pak. Nah, saya ini sependapat sekali nih Bu sama Bu Hasriani. Jadi di sini murid-murid juga pasti lebih antusias Bu ya. Iya Pak Nur. Betul, betul. Jadi sekarang nih Bu Hasriani, kira-kira nih ke depannya apa rencana Ibu untuk solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi itu berkaitan tentang muridnya? Saya sih akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan bahan ajar yang bervariasi seperti adanya games matematika, teka-teki matematika, dan juga mungkin ice breaking yang paling penting juga sebenarnya dan candaan-candaan bersama anak-anak supaya anak-anak merasa lebih nyaman dan lebih rileks dalam belajar matematika, Pak Nur. Oh, bagus sekali Bu ya rencananya, artinya rancangan Ibu ke depannya nih. Tapi nak, apa ya Bu, kira-kira nih menurut Ibu ukuran sukses dari rencana yang Ibu agendakan itu rencananya dibuat seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Kalau kalau buat saya ya Pak Nur ya, saya mau siswa saya aktif bertanya Pak. Ya. Tugas-tugas dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah saya tentukan dan mungkin dan saya akan merasa sangat bahagia Pak kalau saya ke kelas mereka itu mereka menyambut saya dengan senyuman. Jadi mereka siap dalam belajar matematika. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira apa nih komitmen Ibu Hasriani terhadap rencana Ibu nih? Saya berkomitmen Pak membuat rencana pembelajaran dengan bahan ajar yang bervariasi, seperti yang saya katakan tadi Pak, ada games matematikanya, ada teka-teki matematikanya, dan mungkin memberikan juga berbagai macam seperti ada juga LKPD dan sebagainya Pak. Dan untuk tugasnya nanti saya nanti sesuaikan Wah, dengan bakat dan minat mereka, Pak Nur.
Wah, intinya di sini bagus sekali Bu Hasriani ya. Tapi di sini Bu, saya sangat pokoknya nih, saya sangat mendukung nih bagaimana rencana Ibu ke depannya. Selanjutnya, siapa nih kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini ke depannya? Dengan rekan sejawat Pak Nur sesama guru matematika untuk perancangan pembelajaran yang berpihak pada murid Pak Nur. Nah, gini Bu, kira-kira kapan nih Bu melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan ini ke depannya? Rencana besok saya berdiskusi dengan rekan sejawat guru matematika yang ada di sekolah ini, Pak Nur. Jadi setelah kami berdiskusi, kemungkinan rencana saya juga minggu depan sudah terrealisasi, Pak Nur, untuk proses pembelajarannya. Intinya Bu Hasriani mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya, sesuai dengan target yang Ibu rencanakan itu. Amin. Terima kasih Pak Nur telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya hari ini Pak Nur. Sekarang perasaan saya lega Pak Nur. Sama-sama Ibu, atas kita di sini sambil belajar Bu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak Nur. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Gimana kabarnya ini Pak Nur? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah nih kabar baik Bu Hasriani. Masya Allah. Gimana kabar anak-anak di kelas Pak Nur? Alhamdulillah Bu, anak-anak insya Allah masih dan selalu semangat sebagai generasi muda Bu Ais. Ada apa nih Pak Nur? Apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Sebenarnya nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Artinya di sini sesuatu hal tentang siswa saya Bu, khususnya di kelas 10J itu sangat sangat susah memahami materi khususnya di sejarah perkembangan sosiologi ini. Harapan saya sih Bu, saya bisa harapan saya di percakapan lewat maya ini Bu, saya ini mendapatkan pencerahan nih Bu, atau bisa Ibu mencerahkan saya dengan mendapatkan ide-ide yang cemerlang mungkin Bu. Jadi Pak Nur mau berbicara tentang siswa Pak Nur yang terkendala dalam memahami materi sejarah perkembangan sosiologi. Seperti itu ya Pak Nur ya. Betul sekali Ibu Hasriani. Nah, Pak Nur, apakah yang ingin Bapak dapatkan dalam percakapan hari ini Pak Nur? Harapan saya sih banyak kayaknya sih Ibu. Artinya di sini, tapi utama nih saya ingin mendapatkan Iya. solusi yang terbaik aja deh Bu. Dalam hal materi sejarah perkembangan sosiologi itu, saya memohon pencerahannya, metode apa sih atau strategi apa nih yang baik untuk menangani masalah tersebut, atau bahkan ada nih beberapa siswa saya yang memang sangat-sangat susah atau sangat-sangat sulit untuk memahami materi tersebut, Ibu. Kalau saya mendengar cerita dari Pak Nur nih, Pak Nur ini menginginkan solusi terbaik untuk mengatasi siswa kelas 10J ya Pak ya, yang Betul susah sekali. memahami materi sejarah perkembangan sosiologi ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Nah, Pak Nur, kalau menurut pengamatan Pak Nur ini di kelas, kira-kira hambatan siswa sehingga terkendala dalam memahami materi sejarah perkembangan sosiologi itu apa Pak kendalanya Pak? Mungkin karena saya sebagai guru hanya menerangkan di kelas deh, Bu. Sehingga siswa itu cuma mendengarkan apa yang disampaikan saya sebagai gurunya, sehingga apa ya, membuat siswa-siswa saya di kelas itu kurang bergairah dan menyebabkan siswa-siswa saya itu cenderung pasif di kelas, Bu. Oh, iya. Nah, kalau menurut Pak Nur lagi nih Pak ya, siswa yang mudah dan gampang memahami materi sejarah perkembangan sosiologi itu seperti apa Pak?
Siswa yang dengan mudah merespon kayaknya deh, Bu. Artinya mudah merespon jika ada pertanyaan pemantik atau bisa menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sih sejarah perkembangan, sosiologi baik itu secara dunia ataupun di perkembangan di Indonesia, Ibu. Oh, begitu ya Pak Nur ya. Jadi siswa yang mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi jadi siswa yang dikatakan mampu dan bisa ya Pak ya. Begitu ya Pak Nur ya. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, kalau siswa seperti itu dikatakan berhasil atau mampu menguasai materi tersebut, kira-kira siswa Pak Nur ini berada di level berapa dari skala 1 sampai 10, Pak? Mmm, saya kira-kira itu, Bu, kayaknya berada di level 6, Bu. Karena siswa saya ini sebenarnya masih dan bisa atau mampu nih mengetahui nama-nama tokoh sosiologi yang ada di dunia ataupun yang ada di Indonesia. Tetapi ketika kita merujuk ke teori ataukah bagaimana perkembangan sosiologi itu sendiri, siswa saya ini masih sangat-sangat kurang, Bu, untuk memahami. Oke Pak, sekarang apa strategi yang Pak Nur lakukan ini untuk mencapai level 10 Pak? Berdasarkan pengamatan saya deh, Bu, artinya yang saya lihat di kelas itu mungkin bisa dengan menggunakan beragam metode atau strategi deh, Bu. Artinya di sini metode yang saya gunakan saya berikan ke siswa supaya mudah nih memahami materi yang saya sampaikan. Apakah dalam penerapan metode atau strategi yang Pak Nur nanti mau gunakan itu, kira-kira ada kendalanya Pak? Kendalanya mungkin perlu waktu deh, Bu, untuk merencanakan atau menyusun nih metode yang baik dan cocok dengan cara pembelajaran saya ini seperti apa. Menurut Pak Nur nih, apakah dengan metode atau strategi tersebut memotivasi siswa lebih mudah memahami materi tersebut? Dan apakah ada solusi lain untuk menjadikan siswa ini lebih mudah untuk memahami materi tersebut, Pak Nur? Nah, gini Bu, rencananya itu sambil saya mencari metode atau strategi ini, saya rencana itu menerapkan bagaimana sih proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu, Bu. Oh iya iya iya. Nah, Pak Nur, bagaimana mewujudkan pembelajaran menggunakan metode atau strategi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Kira-kira apa saja yang perlu Pak Nur persiapkan ini, Pak? Yang pastinya Bu Hasriani, saya harus berusaha mencari metode ataupun strategi yang cocok nih dengan materi tersebut. Artinya khususnya di materi sejarah perkembangan sosiologi sendiri dengan mengaitkan dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pastinya Bu nih saya harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk mendapatkan umpan balik di kelas. Gitu Bu. Berarti adanya umpan balik rekan sejawat ya, Pak ya? Iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, apakah Pak Nur baru pertama kali menerapkannya, Pak? Nah, ini baru pertama kali, Bu. Bahkan baru saya pelajari, Bu. Oke, Pak Nur, Iya. kira-kira siapa saja nanti yang dapat membantu Pak Nur ini untuk memudahkan dan memberikan masukan tentang metode ataupun strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Saya akan mencoba bekerja sama atau berkolaborasi itu, Bu, dengan cara berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat sesama mapel mungkin ya, Bu ya. Sesama mapel sosiologi kelas 10 ataupun kelas 12 ataupun kelas 11. Kemudian tindak lanjutnya mungkin saya ke Wakakur deh, Bu. Oh, gitu. Hmm. Tapi apakah sebelumnya pernah membandingkan Pak metode atau strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak dengan metode lain ataupun dengan guru lain Pak? Belum sama sekali, Bu. Artinya di sini apalagi kan berdiferensiasi itu termasuk sangat-sangat baru bagi saya dan bahkan di sekolah saya, Bu. Karena kebetulan kurikulum Merdeka baru kelas 10. Jadi kami masih sama-sama belajar, Bu. Oke.
Kira-kira Pak, kapan pelaksanaan komitmen Pak Nur ini? Insya Allah minggu depan deh Bu, karena kan tadi sudah saya pertemuan melihat bagaimana reaksinya dan rencananya, dan insya Allah saya akan melaksanakan pertemuan selanjutnya minggu depan. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Kalau saya merangkum nih Pak Nur ya, yang Pak Nur ceritakan bahwa ada kendala dalam pemahaman materi sejarah perkembangan sosiologi, dan kalau saya lihat kayaknya sudah menemukan solusinya ya Pak ya, dari Eh, percakapan kita ini. Ya artinya setidaknya nih Bu, saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Hasriani. Oke Pak Nur, kita berada di sesi terakhir Pak Nur ini. Waktu kita kan terbatas Pak Nur. Betul. Kira-kira pertanyaan saya Pak Nur ini, bagaimana perasaan Pak Nur sekarang dari hasil percakapan kita hari ini Pak Nur? Gimana ya Bu, sebenarnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi agak-agak sedikit lega, agak-agak sedikit plong, dan artinya di sini saya tidak apa ya, tidak sabar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya, Ibu. Mantap Pak Nur, Ya. saya juga tidak sabar ingin menunggu cerita Pak Nur lagi minggu depan. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak Nur. Amin. Makasih Bu Asriani ya sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan terima kasih atas pencerahannya, Ibu. Sama-sama Pak Nur, saya rasa juga sudah cukup ya Pak Nur ya. Dan saya mungkin akhiri percakapan kita hari ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.